Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuat. Pasti menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin ya. Beliau berasal dari Jambi, bernama Pak Dika. Bagaimana beliau menjadi murtad dan meninggalkan agamanya yang lama? Itu dikarenakan beliau menemukan bahwa Yesus itu adalah kalimatullah, artinya firman Allah. Yesus itu firman Allah yang telah menjadi manusia, nuzul menjadi manusia. Dan ketika Yesus menjadi manusia, dia membuktikan dirinya adalah bukan hanya manusia, tetapi juga Tuhan, di mana dia banyak membuat mukjizat, Tuhan banyak membuat keajaiban, di mana orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Itu luar biasa sekali kesaksian beliau, dan ini sungguh sangat ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa? Karena berani sekali beliau bersaksi di TikTok, di channel Murtadin, atau di channel Dika Jambi. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Semua. Jadi suatu saat teman-teman semua terjadilah sesuatu dalam keluarga saya. Orang tua saya dibun-bun sama pengikut Yesus, ya. Dan lo nggak punya kapasitas ilmu. ilmu setinggi apapun kalau tidak memiliki kejujuran, ilmu itu sampah. Benar nggak teman-teman semua? Ilmu setinggi apapun kalau tidak memiliki kejujuran, ilmu itu sampah. Iya, teman-teman semua, saya berani katakan itu. Nah, teman-teman semua, jadi saya sendiri dari kecil itu sudah memiliki akar pahit sama orang pengikut Yesus. Sebenarnya almarhum bapak saya itu dibun-bun sama pengikut Yesus. Nah, ini membuat saya anti dengan pengikut Yesus. Ya, anti dengan pengikut Yesus, teman-teman semua. Nah, dari situlah saya mulai jadi penganiaya pengikut Yesus. Nah, jadi nggak ada istilah celah untuk saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, itu nggak ada. Karena di pikiran saya, di otak kecil saya sampai otak besar saya, dari hati saya tidak pernah ada nama Yesus itu terkilas, terpikir, teman-teman semua. Ya, bahkan mungkin nggak mau saya mikirkannya. Karena Tuhannya Oten itu manusia. Saya nggak mau ya, karena iman saya adalah Allah itu ehad, satu, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Amin. Nah, itu iman saya dulu. Allah itu ehad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allah itu satu. Ya, tunggal, tidak beranak, tidak diperanakkan. Baru saya tahu sekarang. Ya, baru saya tahu sekarang kenapa Allah itu satu, tunggal, dan tidak beranak. Ternyata batu memang tidak bisa beranak. Sejak kapan ada batu yang bisa beranak? Itu? Nah, baru saya paham. Oh iya. Setelah saya menerima Yesus, baru saya paham. Emang saya nggak penting bacanya. Kan kalau memang saya dulu harus bacanya harus pasti. Kalau kata Edis itu harus mirip dengan orang yang aslinya. Begitu teman-teman semua. Nah, jadi mereka bukan intinya kebenaran, tapi cakap pasihnya. Nggak penting artinya, yang penting pasih.
Haleluya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ya. Saya suatu kejadian. Nah, kejadian itu membuat saya menjadi buronan. Nah, dari sana teman-teman semua. Dari sanalah awal mulanya saya mengenal Yesus. Nah, saya dari kecil saya tidak tinggal sama keluarga saya, teman-teman semua. Ketawain mami. Mami kenapa, Mam? Ya. Teman-teman semua, ya. Dari sana, teman-teman semua, saya merantau. Dari merantau itulah saya mengenal seorang perempuan, ya, Kristen. Ternyata orang Batak, teman-teman semua. Wah, musuh saya ini. Niat saya tuh saya mau rusak, saya mau tinggal, ya. Saya sebelumnya teman-teman semua, hidup saya itu dikelilingi perempuan-perempuan. Saya raja pelet lah istilahnya, teman-teman semua. Kalau saya melet perempuan mah, teman-teman semua. Saya tapi nggak mau saya kasih tahu si Polres kalau jambi-jambinya. Ya. Dari Pakup Kibu bisa ngerjain cewek, ya kan? Pakup Kibu nggak tahu nggak Polres? Kalau kamu katanya kamu tahu ini pasti tahu nggak Pakup Kibu itu? Islam melarang, bro. Melarang apa? Melarang poligami. Nah, lanjutnya teman-teman semua, ya. Jadi mulai saya pelet ini perempuan, nggak bisa teman-teman. Nah, dari situlah ternyata pengikut Yesus ini nggak bisa dipelet sama disantet itu. Ya. Pengikutnya saja nggak bisa dipelet, nggak disantet, teman-teman semua, ya. Apalagi utusan Tuhan. Ya. Konon katanya utusan Tuhan, tapi bisa disihir. Ya, singkat cerita dari situlah, dari pengenalan itu teman-teman semua, saya nantang Tuhan Yesus berantem. Nggak taunya saya kalah. Dari situ mulai. Saya ajak tantang Yesus teman-teman semua, ya. Dengan puji-pujian ilmu saya luntur. Nah, dari situ mulai. Saya penasaran sama Tuhan Yesus dan saya dituntun Roh Kudus baca Alkitab. Ternyata ya, Yesus yang saya anggap itu adalah manusia biasa, ternyata dia adalah kalimatullah, yaitu firman Allah. Ya. Jadi Yesus itu adalah kalimatullah, teman-teman semua, yaitu kalimat Allah atau perkataan Allah atau firman Allah. Firman Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi bukan manusia biasa yang sekarang dikubur nggak hidup-hidup lagi. Beda. Manusia yang saya sembah sekarang ini setelah saya meninggalkan manusia yang sudah tidak hidup-hidup lagi itu. Ya, beda. Manusia yang saya ikuti ajarannya adalah manusia yang suci, yang kudus, yang patut menjadi teladan bagi setiap manusia. Manusia yang mengajarkan kepada saya adalah teman-teman semua, ya, manusia tanpa dosa. Manusia yang lahir dari Roh Allah, yaitu Yesus Kristus, yang menuntun kita kepada kebenaran. Dari Yesuslah kita mengenal Allah. Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Dari Yesuslah kita mengenal Allah, dari Yesuslah kita merasakan kasih Allah. Amin. Yesus adalah gambar Allah yang tidak bisa kita lihat. Dari Yesuslah kita melihat Allah itu baik. Amin. Haleluya. Beda teman-teman semua. Dulu saya menyembah manusia, ya, tapi manusia yang sudah jadi bangkai. Dan saya sekarang belajar dituntun oleh manusia yang bangkit dari kematian. Dia metong di hari ketiga dia bangkit, yang menandakan dia adalah firman Allah yang hidup, yang kekal. Ya, dia naik ke sorga, disaksikan banyak orang, bukan cerita dongeng. Bedanya Yesus yang saya sembah, yang saya ikuti ajarannya adalah Yesus bukan datang dari dalam gua mengaku dirinya nabi.
Amin. Tapi Yesus datang dari sorga. Melalui firman Allah dia menjadi manusia, melewati rahim Maria. Amin. Dan dari kecil dia sudah disembah sebagai juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Lukas 2 ayat 11. Dari mana kita mengenal Yesus sebagai Allah? Bagaimana kita mengenal Allah dari Yesus? Dari mujizat-mujizat yang dinyatakannya bagi banyak orang. Itulah menandakan dia adalah utusan dari Sang Ilahi Allah Bapa di surga. Silakan bosku, gabung aja. Silakan duduk di tempat yang kosong. Ya. Jadi Yesus itu gambar Allah yang tidak bisa kita lihat. Di mana firman-Nya? Oke, saya bukakan. Ya, teman-teman semua. Di mana dalilnya toh? Pasti katanya saya nggak punya ilmu, teman-teman semua. Saya tak tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus menyatakan dirinya adalah firman Tuhan. Ini yang membuat saya bertobat. Ya, teman-teman semua. Yohanes pasal pertama, ayat pertama, ya, kita baca. Nah, pada saat itu teman-teman semua saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk membaca ayat ini. Dari judulnya saya kaget. Ayo baca Alkitab, ayo buka Alkitab, ayo. Kalau nggak buka Google, ya, firman Tuhannya adalah Yohanes pasal pertama, ayat pertama. Ayo. Kita buktikan siapa Yesus itu. Judulnya adalah, atau perikopnya adalah, firman yang telah menjadi manusia. Ya, kenapa saya menyembah manusia? Nah ini, karena firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah sang kalimatullah itu, teman-teman. Kalimatullah, ya, perkataan Allah, firman Allah. Ia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman Allah ini, teman-teman, firman Allah inilah yang menciptakan segala sesuatu. Siapa firman Allah? Dialah Yesus. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Di mana ayatnya? Ayat ke-14. Kita baca. Firman itu, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Amin. Firman Allah jadi yang menjadi manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya, anak tunggal Bapa. Makanya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu kesatuan. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Tentu ada alasan kenapa firman itu diutus menjadi manusia, toh? Ada alasannya. Kok capek-capek Tuhan menurunkan firman-Nya menjadi manusia? Kenapa Tuhan menyuruh firman-Nya menjadi manusia? Kok capek-capek? Kenapa enggak Tuhan sendiri, ya? Allah sendiri yang menobatkan manusia, yang turun ke dunia? Enggak bisa, coy. Kita ini berdosa. Kita ini orang-orang berdosa yang tidak mampu melihat Allah. Dosa yang menghalangi kita untuk melihat Allah. Di mana dikuatkan itu? Baca Yohanes pasal pertama. Masih pasal pertama ayat 18. Ini alasannya kenapa Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Alasannya Yohanes 1 ayat 18. Karena tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini alasannya.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya kepada kita semua ini. Ya, inilah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua, teman-teman semua. Pada masa itu mereka mencari-cari Allah, bentuknya kayak apa? Ada yang dibikin patung sebagai Allahnya, ada yang menyembah pohon sebagai Allahnya, ada yang menyembah matahari, menyembah laut, menyembah gunung, teman-teman semua. Bahkan sampai hari ini orang menyembah batu, bahkan mencium batu bisa menghapus dosa. Ya. Kenapa? Mereka tidak mengenali Allahnya, sifat Allahnya, karakter Allahnya, karena mereka tidak tahu siapa Allahnya. Ya, ini alasannya. Mereka tidak bisa merasakan Allah itu lebih dekat. Amin. Manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah dan mencari Allah kalau bukan Allah itu sendiri yang datang memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Dengan caranya sebagai Allah, teman-teman semua, kebesarannya tidak akan pernah sanggup kita lihat. Makanya dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Untuk apa? Menyatakannya kepada kita semua bahwa sembahlah Allah Bapa di sorga. Amin. Alasan berikutnya, alasan kedua apa? Yang membuat Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Masih di Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini alasannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal tadi, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Ini tujuannya, supaya orang selamat, tidak binasa. Maka firman itu diutus sebagai manusia kepada kita semua. Tujuannya adalah karena begitu besar kasih Allah. Itu ya, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuannya. Tujuannya menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Supaya orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu sorga yang kekal. Amin. Haleluya. Nah, dari sini terus teman-teman, saya bangun terus. Saya belajar, saya baca terus teman-teman semua. Ya. Memahami ini teman-teman semua. Siapa Yesus? Apa tujuan keselamatannya? Ya. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang bisa menjamin manusia masuk surga. Yang lain nggak ada. Saya mau tanya, adakah nabi selain adakah nabi utusan manusia di kolong langit ini yang menjamin manusia masuk surga selain Yesus? Ada nggak? Kalau ada, saya tinggalkan Yesus malam hari ini juga. Ayo, kasih tahu saya. Kalau ada manusia, nabi, rasul, utusan, selain Yesus yang menjamin manusia masuk surga, saya tinggalkan Yesus malam ini juga. Rame-rame saya tinggalkan. Keluarga saya pun meninggalkan Yesus. Saya ambil satu keluarga saya tinggalkan Yesus. Kalau ada manusia yang bisa menjamin manusia lain masuk surga selain Yesus, saya tinggalkan Yesus malam ini. Ayo, ada nggak? Kasih tahu saya, satu keluarga saya tinggalkan Yesus. Kasih jawaban. Ada nggak? Ayo. Katanya ada nabi yang lebih sempurna, nabi yang lebih hebat, nabi yang lebih ini. Ada nggak yang berani menjamin manusia masuk surga selain Yesus? Ada nggak? Yang berikutnya yang meyakinkan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman semua. Kita baca yuk, Yohanes 14. Ayo. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat pertama sampai 14. Ayo teman-teman semua, ya. Ini sertifikat jaminan orang-orang percaya masuk ke sorga. Karena yang menjamin kita masuk sorga adalah pemilik sorga itu sendiri. Ya.
Yesus adalah pemilik sorga itu sendiri yang menjamin kita masuk sorga. Ini banyak murtadin bertobat dengan ayat-ayat ini, teman-teman semua. Yohanes 14 ini secara khususnya, teman-teman semua ya. Banyak murtadin atau orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya dengan ayat ini, ya. Teman-teman semua, ini ayat yang paling saya suka, ayat-ayat ini, pasal ini, khususnya pasal Yohanes 14, ayat pertama sampai dengan 14. Ini lebih meyakinkan saya, ya teman-teman semua, sehingga setelah saya membaca ini, saya minta dibaptis, ya teman-teman semua. Ini Yohanes 14, ya, Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai dengan 14 kita baca. Judulnya atau perikopnya, Rumah Bapa. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Teman-teman semua, ya. Saya kasih tahu kalau baca Alkitab itu dari kiri ke kanan supaya paham. Jangan dari kanan ke kiri, nggak paham. Ya. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Ini perkataan Tuhan Yesus loh, ya, yang dicatat, yang dituangkan di sini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow! Jadi Yesus naik ke sorga itu mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Wow, enak kita punya Bapak. Mereka nggak punya Bapak. Selanjutnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Amin. Haleluya. Ada nggak nabi, rasul, utusan yang mengatakan seperti itu? Oh, nggak eneng. Amin. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus datang di kali yang kedua nanti akan apa? Dia akan mematahkan salib dan membendong-bebong. Ada teman-teman semua, ya, yang mengatakan Yesus datang ke dunia nanti, katanya dia hanya mematahkan salib dan membun-bun berdua. Ini di mana ayatnya itu? Ya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Yesus datang di kali yang kedua nanti, akhir zaman nanti, ya. Selain dia menghakimi, dia akan mematahkan salib dan membun-bun berdua. Ini sungguh nekat yang nyata, teman-teman semua. Ini ya perkataan ini, ya. Kalau teman-teman semua kecil banget misinya Tuhan Yesus datang ke kali kedua untuk mematahkan salib saja, ya. Padahal salibnya sudah dipatahkan di Sukabumi kemarin. Ya, kalau berdua nggak perlu Tuhan turun lagi ke dunia, teman-teman semua, hanya untuk membun-bun bebong, cukup ya beberapa murtadin saja, selesai itu berdua. Ya, mau dibikin diguling boleh, di rica-rica pun boleh, ya, di kecap pun boleh. Nggak perlu Tuhan Yesus turun ke dunia untuk membun-bun bebong, selesai itu. Dalam dua kali tarikan napas, selesai itu B2. Ya, nggak perlu Tuhan Yesus turun untuk membun-bun B2. Ya, makanya teman-teman semua, kalau yang seperti itu, ya, sikut aja sikut, ya. Iya, karena mereka sudah tidak punya lagi akal untuk apa, mengusik-ngusik pengikut Yesus, makanya begitu deh. Selanjutnya teman-teman semua, ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Tapi Thomas, salah satu muridnya Tuhan Yesus, mengatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, teman-teman semua, inilah ayat sakti
yang membuat ribuan atau bahkan jutaan murtadin bertobat. Ini ayat saktinya. Apa itu? Kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow! Amin. Ini jaminannya. Adakah nabi yang lain berani mengatakan begini? Adakah manusia yang lain katanya hebat, yang sempurna itu yang mengatakan begini? Kalau ada, malam ini saya tinggalkan Yesus. Ya, ini ayat ini teman-teman semua. Ayat ini. Ayat ini juga menjawab di mana berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Pagi, siang, malam, sore, pagi, subuh pun meminta jalan yang lurus. Ya, tapi di sini sudah ada petunjuknya. Kenapa tidak mau dijalankan? Kenapa menolak? Ini jalan yang lurus sudah dikasih tahu ya. Akulah jalan katanya, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Haleluya. Sudah terang-terangan tapi tidak mau membuka hati. Ayat ke-7. Kita korek siapa Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini masih bingung nih, Filipus masih bingung nih. Sama seperti orang yang nggak percaya. Banyakan bingungnya. Ya. Bertanya lagi kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Padahal Filipus ini tiap hari bersama-sama dengan Yesus, teman-teman semua. Ya. Apa kata Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yo, jelas? Pasti? Paham? Siapa Yesus? Paham? Pahamlah, masa enggak? Ayat ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya itu. Amin. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Tuh, percaya. Ya, setidaknya kalian lihat perbuatan-perbuatan Yesus. Dia ya menyembuhkan orang buta, ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang kusta tahir, orang metong bangkit kembali, dibangkitkan Yesus, ya. Dia berjalan di atas air, dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Itu perbuatan-perbuatan keilahian. Tanda-tanda dia dari utusan Allah. Amin. Tanda-tanda dia adalah utusan Allah dan firman Allah lewat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama dia di dunia. Ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Haleluya. Nah, saya mau tanya ke DR, ada nggak nabi yang berani menjamin masuk surga selain Yesus? Kalau ada nih, ayo teman-teman semua katakan, kalau ada nabi selain Yesus yang berani mengatakan kita masuk surga, berani nggak kita tinggalkan Yesus malam hari ini? Nah, kasih tahu di mana ada manusia selain Yesus nih, ya, yang menjamin manusia lain masuk surga. Coba. Tuh, pada berani tuh. Ayo,
Tunjukkan pada kami siapa yang menjamin manusia lain yang berani jamin masuk surga. Tuh, pada berani tuh. Oh, lihat itu. Ada nggak KDR? Mana KDR? Ada nggak manusia lain yang katanya nabi yang hebat, dahsyat, ya sempurna, yang berani menjamin manusia masuk surga selain Yesus? Kalau ada nih, rame-rame kami tinggalkan Yesus malam hari ini juga. Ayolah KDR, bertobatlah KDR. Terima Yesus KDR. Nggak ada jalan keselamatan di luar Yesus KDR. Ya. Ayo, tuh. Banyak meninggalkan Yesus. Kalau ada manusia lain yang berani menjamin manusia masuk surga, saya tinggalkan bersama teman-teman ini. Malam hari juga kami bungkus pakaian, tinggalkan Yesus. Oh, ayolah KDR. Bertobatlah KDR, selagi masih ada nyawamu, ya, masih ada kesempatan, bertobatlah. Ya, berilah dirimu dibaptis dan terimalah, ya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan keluargamu akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Sudahlah KDR, ya. Mari Yesus itu teman-teman semua. Aneh salah satu apa alasan saya meninggalkan keimanan saya. Bukan hanya dari sisi dari dia mujizatnya, apa sisi dia dari ayat-ayat tadi teman-teman semua. Saya mengikuti perjalanan Tuhan Yesus teman-teman semua, ya. Kehidupannya sebagai utusan yang dipercaya, ya. Tidak ada satupun dosa didapati di dalam dirinya itu. Ya, saya memakai istilah dari orang-orang tua saya teman-teman semua, yaitu pepatahnya gini: tidak mungkin sapu yang kotor bisa membersihkan rumah yang kotor. Pastilah sapu yang bersih yang bisa menyapu rumah yang kotor untuk membersihkannya. Seperti itu juga keselamatan teman-teman semua, ya. Seperti itu juga guru, ya. Guru yang harus kita ikuti ajarannya adalah guru yang berakhlak, ya, yang patut kita tiru. Teladan kehidupannya. Siapa dia pembawa kebenaran ini? Siapa yang mengajarkan kebenaran ini? Apakah hidupnya benar di hadapan Tuhan? Itu saja dulu. Hanya satu-satunya, ya, hidupnya kudus tanpa dosa, hanya Yesus Kristus. Jadi kalau kita yang wajar, yang waras teman-teman semua, saya ini tukang main perempuan, tukang hidup saya bejat teman-teman semua, ya. Tentulah saya mengikuti, ya, yang menjadi mentor saya yang tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa di dalam dirinya, didapati, ya. Nggak mungkin saya belajar, yang mentori saya lebih parah dari saya. Itu tentunya saya belajar pada mentor yang lebih kudus hidupnya. Karena saya mau masuk ruang maha kudus, ruang kudus yaitu surga yang kudus. Nggak mungkin saya, ya, mengikuti hal itu. Begitu saja teman-teman semua, ya. Gampang kok, sepele. Salah satunya itu teman-teman alasan saya mengikuti Yesus, ya, meninggalkan iman saya yang lama, karena Yesus lebih layak diikuti ajarannya. Yang bawa mengajaran juga lebih layak ditiru teman-teman semua. Akhlak perilakunya, ya, sampai dia disalib, sampai dia bangkit kembali teman-teman semua. Tidak ada dosa yang didapatnya. Tidak pernah Yesus didapati ngakawin dengan janda-janda untuk modali penginjilannya. Nggak ada. Nggak ada. Ya, iya, Yesus adalah guru kita, guru agung kita yang patut kita patuhi, ya. Dia Tuhan kita, dia Raja kita, dia junjungan kita, ya. Makanya kita semua menuhankan Yesus karena dia patut menjadi Tuhan Raja kita. Amin. Haleluya. Dari Yesuslah kita mengenal Allah, ya. Dari Yesuslah menuntun kita kepada Allah yang benar. Itu teman-teman semua, bukan Allah. Orang suka menarik-narik ke sana teman-teman semua, ya. Yohanes 17 ayat 3 kan, Yesus kan utusan. Dia diutus untuk kita menyembah kepada Allah katanya. Sejak kapan orang Israel menyembah Allah negeri Mekah? Sejak kapan teman orang-orang Wahyudi menyembah Allah negeri Mekah?
Justru Yesus itu diutus untuk menuntun kita semua menyembah kepada Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Yesus itu jadinya penuntun kita ke arah sana. Makanya dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak satu pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tapi jangan dikarang-karang. Yesus itu ya utusan untuk membawa kita menyembah kepada Allah. Ngapain belok ke sono? Sejak kapan orang Yahudi, orang Israel menyembah Allah negeri Mokoh? Sungguh nekat yang nyata. Demikian teman-teman semua, kiranya bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Apa yang saya uraikan, ada yang saya saksikan, itulah yang menjadi alasan saya mengapa saya memilih mengikut Yesus. Haleluya. Kiranya dari sampai di sini teman-teman paham toh apa yang saya uraikan, apa yang saya saksikan kan? Tes. Kami menikmati kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini hidupku Tuhan, pakaianku jadi awak-Mu Tuhan, sampai akhir hidupku. Amin. Apa itu? Yulisa dari umur 13 tahun, Bang Dika sudah berkeliling pulau. Di mana abang sekolahnya? Soalnya Bang Dika pintar. Saya nggak ada sekolahnya. Saya disekolahkan Roh Kudus, teman-teman semua. Ya, saya bisa seperti ini karena Roh Kudus yang mengajarkan saya. Saya tidak ada sekolahnya, teman-teman semua. Ya, jadi apa yang saya sampaikan, ini yang saya alami selama saya mengikut Yesus, teman-teman semua. Bukan hasil karangan saya, karena saya tidak pintar mengarang. Sorry. Emang yang aku jadi Tuhan itu cuman iblis. Iya, yang mengaku-ngaku Tuhan itu cuman iblis. Yang mengaku-ngaku nabi, yang mengaku-ngaku Tuhan. Iya. Karena Yesus bukan mengaku dirinya, akulah juru itu. Enggak. Dari perbuatan-perbuatan orang mengakui dia adalah sang juru selamat itu. Ya. Karena begini teman-teman semua, sebelum kelahiran Tuhan Yesus ke atas dunia, sudah ada nubuat-nubuatannya bahwa akan datang seorang Mesias, ya, juru selamat dunia, dengan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang metong dibangkitkan kembali. Itu tanda-tandanya. Jadi orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, ya, Sang Raja di atas segala itu, adalah sesuai dengan tanda-tanda yang diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya Yesus diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan dari pengakuan dia. Ya,
Ada yang ngaku-ngaku Yesus itu bukan datang dari dalam gua, ngaku aku adalah Tuhan atau aku adalah nabi, bukan. Beda, itu beda ceritanya. Iya. Jangan disama-samain, ya. Yesus nggak ngaku-ngaku. Apalagi Yesus minta disembah, nggak perlu disembah. Ya. Tapi orang menyembah Yesus karena apa? Karena perbuatan-perbuatannya di atas dunia melambangkan bahwa dia adalah yang datang dari Sang Ilahi. Ya, begitu teman-teman. Makanya bang, jangan belajar sama yang tak terpelajar. Belajarlah dari Yesus. Yesus ini orangnya terpelajar. Ya, jangan mau dibilang-bilang gitu seperti itu. Di mana Yesus minta disembah? Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Haleluya. Teman-teman semua, saya mau tanya, tolong dijawab dah, ya. Seorang raja, apakah dia minta disembah? Aku raja, apakah dia mengaku dirinya raja? Tidak perlu mengaku diri raja, teman-teman semua. Tapi kedudukannya sudah dia singgasananya saja, orang sudah mengakui dia seorang raja. Dari mana orang mengetahui dia raja? Dari pakaiannya, dari sikapnya, teman-teman semua, ya. Dari perbuatannya, bukan dari pengakuan seorang raja. Seorang raja nggak perlu dia minta disembah, tapi seorang raja wajiblah, ya, rakyatnya menyembah kepada rajanya. Sungguh nekat yang nyata. Yang seperti itu tuh masih aja diajarin. Ya, saya mau tanya teman-teman semua, ya, apakah orang tua kalian minta dihormati? Orang tua kalian di rumah itu minta dihormati. Aku bapakmu, hormati aku gitu. Harus sopan sama aku gitu. Ya harus gitu. Harus diomongin. Kita sama bapak kita nih, ya. Apakah kita nih harus diminta dulu baru kita hormati orang tua kita? Sungguh-sungguh kalian tidak belajar sama yang bisa baca. Kewajiban kita sebagai anak adalah menghormati orang tua, amin. Sesederhana itu teman-teman semua. Sesederhana itu jawabannya. Masakan Tuhan minta disembah? Dasar Tuhan cemen. Iya. Ada Tuhan cemen minta disembah. Sama kita teman dengan orang tua, ya. Hormati saya orang tuamu lo, hormati lo. Ya. Menghormati orang tua adalah kewajiban bagi semua anak yang normal. Ya. Ngomong sendiri pintar. Itulah tanda-tanda pengikut Yesus. Ya, di luar Yesus, ya, pasti on. Tanda-tandanya pengikut Yesus pasti orang-orangnya cerdas dan ganteng-ganteng kayak saya. Amin. Karena kami belajar kepada orang terpelajar. Yesus itu adalah manusia terpelajar. Dia bisa baca tulis, ya. Dia belajar dari sejak kecilnya tentang hukum-hukum Taurat. Makanya dia waktu ditanya-tanya kan, dia cuek aja. Satu kali banyak-banyak pertanyaan, cuma satu kali jawaban, langsung gempor. Nah, kami anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus ini sudah mewarisi itu, ya. Kami anak-anak Allah mewarisi kecerdasan Tuhan Yesus. Ada nabi minta didoakan. Masa Tuhannya diserahkan sama Tuhan? Jangan dijawab teman-teman semua.
Kenapa? Orang dia belajar sama yang nggak bisa baca. Kalau kita maklumi aja teman-teman semua. Dia belajar sama yang nggak bisa baca. Beda lah. Saya tuh jujur nih teman ya, tapi jangan marah ya, jujur ya. Saya tuh teman-teman semua, kalau lihat tapping-tappingan dari pihak sebelah itu, saya pasti mau ketawa aja. Beneran nih teman-teman semua. Apalagi dengan pertanyaan-pertanyaannya, ya. Saya baru tahu kelas saya di mana. Maaf ya. Saya dari pertanyaan-pertanyaan orang sebelah, teman-teman semua, saya baru tahu kelas saya di mana. Bukan saya menyombongkan diri, enggak. Beneran. Ibaratnya saya sedikit di atas mereka, teman-teman semua, ya. Tapi tidak di atas teman-teman semua yang pengikut Yesus. Saya di bawahnya mungkin. Tapi saya yang baru bertobat ini teman-teman semua, ya. Kalau melihat pertanyaan mereka, sudah itu apa respon mereka dan counter mereka dengan ini teman-teman semua, saya jadi malu mengingat saya yang dulu gitu loh. Hanya segitu pengetahuan mereka tentang kebenaran. Ya, teman-teman semua. Jadi saya merasa bangga juga ada di posisi ini teman-teman ya. Ada kebanggaan tersendiri begitu. Tuhan, untung saya dulu nggak jadi botol terus. Iya. Kalau saya dan masih di posisi botol dulu teman-teman semua, menyedihkan sekali. Ya, hidup sudah bergajulan, metong pun nggak jelas kemana. Siapa yang cabut nyawa Maria? Itu aja ditanyain. Itu aja teman pertanyaan itu aja. Nanti Tuhan kok dilahirkan, mana lebih tua Maria sama Tuhan? Mana lebih Maria Tuhan mana Maria sama Yesus? Itulah teman-teman yang seputaran itu saja, karena mereka tidak mampu untuk apa menyangkal kebenaran tentang Yesus teman-teman. Nggak bisa teman-teman semua ya. Kita bandingkan mereka belajar nih, mereka berguru. Nah, guru mereka itu sendiri tuh kira-kira layak nggak digugu dan ditiru? Nah, kita punya guru Yesus Kristus Tuhan kita adalah guru kita, ya. Nah, kita sandingkan ini guru mereka dan guru kita ini. Mana di antara kedua guru kita ini yang layak kita ikutin, yang layak kita digugu dan ditiru? Itu saja sepele kok. Itu aja ribet banget mereka muter. Iya kan? Aneh kan? Jadi kemarin saya tanya gini, coba tunjukkan kebaikan guru agungmu satu saja ya, terus tunjukkan mukjizat yang guru agungmu lihat, yang apa guru agungmu buat yang mau disaksikan banyak orang. Nah, kalau Yesus sudah jelas teman-teman semua ya, Yesus Kristus yang kita ikuti ajarannya, akhlaknya, budi pekertinya ya, mukjizatnya itu ada disaksikan banyak orang ya, sehingga kita tidak salah mengikuti ajaran Yesus. Nah, coba tunjukkan apa yang bisa membuat kami meninggalkan Yesus untuk mengikuti guru agungmu, guru yang kalian agung-agungan, kalian bangga-banggakan itu, yang mengajarkan tentang kebenaran. Nah, kira-kira akhlak dan budi pekertinya bisa digugur ditiru nggak? Yang bisa kami teladani gitu. Kalau bisa, malam ini juga rame-rame kita pindah tempat. Ayo kasih tahu dulu yang mana, ayo coba lah, yuk kita tunggu ya, sambil kalau ada jawabannya teman-teman, banyak loh yang bertobat loh ya, mengikut ajaranmu. Kalau ada jawabannya ya, kira-kira ada nggak satu saja yang bisa meyakinkan kami bahwa guru agungmu itu patut ditiru dan ditiru gitu loh. Nah, banyak yang mengikuti kalian
Ya, ikuti ajaran kalian. Ya, hari ini juga kami lipat pakaian, ninggalkan Yesus rame-rame. Ayo. Nah, cobalah. Apa mujizat yang kalian sembah-sembah itu? Apa mujizatnya? Jangan nabi yang lain yang disebut-sebut. Ini antara guru agung yang kalian ikuti dengan Yesus. Kita tampilkan ini. Siapa yang layak kita ikuti? Hah? Itu aja sepele. Kalau bisa ini banyak nih pengikut Yesus pindah tempat ke tempat kalian malam ini. Apa mujizat guru agungmu itu? Apa perbuatan baiknya yang guru agung itu patut kami tiru? Coba. Banyak nih pengikut Yesus akan meninggalkannya, mengikut guru agungmu. Kalau memang bisa jawab malam hari ini. Yuk. Ayolah, nggak usah pakai gaya-gaya begini nggak penting. Membelah bulan Aisyah. Ada lagi nih. Iya, Aisyah belum datang bulan waktu itu. Orang 6 tahun gimana mau datang bulan? Orang usia masih 6 tahun belum datang bulan, coy. Mulai itu kan ngelengkor, entar satu-satu pergi itu. Lihat ini teman-teman saya, ngelengkor, pergi satu-satu. Jawabannya mana? Dul, jawabannya Dul. Kriuk, hilang atu. Mana jawabannya? Apa kira-kira nih, ya? Yang patut dicontoh dicontoh guru agungmu itu. Malam ini kami serentak nih semua yang ada nih, ada 65 orang ya, mungkin 60 orang, 50 orang lah mungkin ini ya, mengikut guru agungmu. Kalau ada satu contoh yang baik dari guru agungmu itu yang patut kami tiru ya, dan mujizat apa yang membuat kami wah benar ini bahwa dia lebih hebat dari Yesus. Mana weh? Halo? Apakah masih di dalam goa? Oh, kalau banyak istri saya juga dulu begitu. Ayolah, mana ini? Kok sepi? Bunyi jangkrik, krik. Yang dalam mimpi jangan dalam mimpi lah. Kalau mimpi saya juga bisa bermimpi begitu. Mana nih kok satu-satu pergi kemana ini? Ya udah sana panggil gurundamu suruh jawab itu. Sekali Yesus tetap Yesus. Murtadin semakin di depan, iblis makin kepanasan. Gitu kan teman-teman. Tuh satu contoh. Nggak perlu berdebat dengan mereka, ya. Nggak usah buka-buka ayat Alkitab. Nggak perlu. Karena iblis nggak butuh jawaban dari Alkitab. Iblis sudah paham tentang Alkitab, teman-teman semua. Bahkan dia hafal katam dengan Alkitab. Dan mereka tahu Yesus itu Tuhan. Cuma mereka mencomot-comot ayat Alkitab untuk menggoyahkan iman-iman orang percaya. Ya, bagi yang malas baca Alkitab akan terbawa. Ya, apalagi membaca Alkitab hanya untuk berdebat. Selesai. Ya. Sudah banyak contohnya teman-teman, berjatuh-jatuhan. Kita lihat berjatuh-jatuhan mereka yang mempergunakan ayat Alkitab untuk diperdebatkan. Jatuh sendiri, tersandung sendiri. Kenapa? Mereka membawa ayat Alkitab untuk diperdebatkan, bukan untuk disaksikan.
Ayat Alkitab itu untuk kita lakukan. Firman Tuhan itu untuk kita terapkan dalam kehidupan orang percaya, bukan diperdebatkan. Menjawab pertanyaan itu boleh, tapi bukan berdebat. Jangan biarkan mereka mendebat kita. Ya, mereka menjawab, bertanya, kita jawab. Tugas kita adalah menjawab, meluruskan tugas kita. Tapi mendebat, mereka tidak akan pernah kita kasih peluang untuk itu. Amin. Jangan pernah kasih mereka peluang untuk mendebat kita, teman-teman semua. Karena iblis tidak butuh jawaban dari kita, nggak butuh. Dia butuh apa? Menggoyahkan iman kita, mencobai. Dia mencobai, tugasnya dia mencobai. Ya, bukan butuh jawaban. Kalau mereka mencari kebenaran, gampang sekali teman-teman sekarang ini. Mereka klik Google, ada jawaban semua. Mereka cari tahu. Sekarang ini tidak ada batas lagi untuk kita mengenal kebenaran, teman-teman semua. Semua sudah zaman terbuka. Ya, nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Di bawah kolong meja pun kita bisa mengenali kebenaran, teman-teman semua. Dalam genggaman kebenaran itu, teman-teman semua. Kita mau sesat, mau tidak sesat, itu ada dalam genggaman kita. Kita klik saja, ya, kita sudah menemukan kebenaran. Asalkan niatnya, tergantung niat hatinya. Apakah kita mau bertobat meninggalkan dosa? Itu dulu, passwordnya kita bertobat dan meninggalkan dosa. Dan Tuhan akan memberikan jalan, membuka jalan itu selebar-lebarnya. Amin. Nggak perlu kita debat sana, debat sini. Tidak mungkin. Teman-teman semua, sebagai contoh, orang yang kalah berdebat dan dia mengaku Yesus Tuhan, pasti dia akan menjadi pendebat lagi. Dia akan mencari orang untuk dikalahkan lagi untuk dia, supaya menjadi mengikut dia. Itu terus berulang-ulang. Ya. Jadi perang-perang ayat namanya seperti itu, teman-teman semua. Tidak, bukan saya tidak mengharamkan perdebatan, tidak. Boleh. Sekedar kita menjawab, boleh. Tapi jangan sampai pakai maki-maki. Ya. Saya pertama itu ini saya nonton debat, asik nih. Wah, mantap ini. Akhirnya untung saja teman-teman semua nggak ada piring gelas di situ di room. Kalau ada mungkin pasti berterbangan piring gelas-gelas. Iya. Awalnya indah. Wow, salam. Wah, selamat malam sahabat saudaraku. Lama kelamaan kok jadi setan semua. Awalnya jadi malaikat nih nonton nih. Wah, malaikat nih. Wah, satu, malaikat dua, ya kan? Wah, indah banget pertama. Mulai naik, mulai jadi setan, jadi perang, maki-makian. Nah ini teman-teman semua. Ini fenomena yang kita lihat sekarang. Ya, bukan kita niatnya tadi mempermuliakan nama Tuhan, dengan cara tidak sadar kita mempermalukan nama Tuhan. Dasar dari semuanya ajaran Tuhan itu adalah kasih. Ya. Seperti teman-teman semua, saya mengatakan seperti ini karena saya mengasihi semua orang. Saya mengasihi mereka yang tidak percaya. Ayo, terima ini. Saya sudah menikmati kasih Tuhan. Saya sudah mengalami Tuhan. Alami Tuhan supaya kalian bahagia. Supaya kalian mempunyai jalan kebenaran. Itu maksud saya yang bersaksi. Tidak ada maksud lain. Di sini saya tidak mau melukai sesama, tidak, bukan itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan saya untuk melukai sesama. Ya, teman-teman semua. Kalau sudah arahnya ke sana berarti bukan ajaran Yesus itu. Ya, itu pikiran sendiri saja. Egoisnya manusia, memaksakan kehendak itu egoisnya manusia, teman-teman semua. Tidak ada paksaan mengikut Yesus, itu tidak ada paksaan. Ya. Ingat firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, apa yang sudah aku pilih itu sudah ditetapkan, buahnya pun tetap, bukan dipaksa, bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita untuk diselamatkan. Ya, haleluya. Hanya belas kasih Tuhan. Intinya passwordnya kita mau bertobat, kita mau meninggalkan kejahatan, teman-teman semua. Kita mau mencari jalan kebenaran, maka jalan itu akan ditemukan. Marilah kepadaku yang semua yang letih sudah berbeban, maka kepadamu akan diberi kelegaan. Ada yang minta naik. Sekali lagi, saya tidak doyan berdebat. Mohon maaf, bukan saya sombong ya. Saya tidak mau berdebat.
Begitu. Ada yang panas, kompornya meleduk. Ya, nggak pernah Yesus mengajarkan kalau ada yang tidak mau mendengarkan, debatkanlah mereka. Nggak ada. Kalaupun mereka bertanya, teman-teman semua, bukan hasil dari Alkitab yang kita baca ya, teman-teman semua. Bukan yang apa yang kita baca itu. Enggak. Nanti Roh Kudus itu yang berbicara melawan mereka. Roh Kuduslah yang berbicara kepada mereka, bukan kita. Kalau pakai cara kita, pasti pakai cara ego, teman-teman semua. Manusia ini kan penuh dengan ego. Nah, tapi Roh Kudus itu sendiri yang menjawab mereka. Seperti saya, teman-teman, baru bertobat. Saya bingung nih, ya. Mana keluarga saya, ada keluarga mama saya, teman-teman semua. Itu dari Gontor semua. Ya, tamatan Gontor di sini, teman-teman semua, ya. Saya sampai pagi itu. Tentang diulas, di sidang mereka, wow, gini. Saya mau ngomong apa? Orang saya baru bertobat. Saya mau ngomong Alkitab juga baru saya belajar. Ini baru-baru bertobat nih, teman-teman semua. Ya, saya di sidang nih. Mereka ahli-ahli Alkitab semua yang saya hadapi, teman-teman semua. Ya. Haleluya. Akhirnya teman-teman semua, Roh Kudus bicara. Saya ngomong apa adanya aja. Saya ngomong sedikit aja. Dulu waktu saya hidup dalam kegelapan, kalian diam saja, saya bilang. Nggak ada kalian protes. Tapi sekarang saya menemukan kebenaran, kok kalian protes? Mereka bengong. Saya cuma ngomong begitu doang, teman-teman semua. Dulu waktu saya hidup dalam kegelapan, saya suka ngajar orang, main perempuan, ya, anak gadis orang disikat juga. Ya, bawa anak gadis orang pulang-pulang nggak dipulangin. Kerjaan saya dulu, teman-teman semua. Nggak ada keluarga saya yang protes. Biasa aja. Begitu saya menemukan kebenaran mengikut Yesus, mereka semua protes. Saya cuma gitu aja. Saya tanya dengan om saya bilang, dulu waktu kerjaan saya mengganggu orang, ya, buat kejahatan, main perempuan, ya, hidup dalam diskotik segala macam, ya, ngerampas punya orang. Nggak ada tuh yang protes saya, saya bilang. Malah saya didiamin. Kenapa saya mengikut Yesus? Saya mencari kebenaran, kok dilarang? Mereka diam, teman-teman, diam aja. Padahal udah mau pagi itu, dari sore, teman-teman, sampai pagi itu di debat. Saya cuma jawab gitu doang, diam mereka. Akhirnya udah saya pulang. Nah, jadi teman-teman semua, berarti saya nggak harus apa yang saya baca itu, teman-teman semua. Nanti Roh Kudus itu yang memberikan roh hikmat kepada kita untuk menjawab mereka yang menyidang kita itu, teman-teman semua. Ya, tugas kita belajar Alkitab, baca Alkitab, firman Tuhan kita dengar, kita resapi, kita jalankan. Itu saja tugas kita. Ya, kalau ada yang apa kita sudah tahu, Roh Kudus nanti yang berbicara. Dan itu saya alami sampai hari ini. Saya ngomong begini bukan dari saya, teman-teman semua. Saya nggak pintar ngomong. Haleluya. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang, mohon dimaklumi ya teman-teman semua. Keterbatasan saya, dari perkataan saya, sikap saya tidak berkenan, mohon dimaafkan. Inilah yang bisa saya berikan, kesaksian-kesaksian saya, firman Tuhan yang saya boleh kabarkan kepada teman-teman semua, kiranya boleh menjadi berkat. Maafkan saya apabila tidak seperti yang teman-teman inginkan, apa yang saya perbuat malam hari ini. Inilah yang bisa saya persembahkan, teman-teman semua yang saya saksikan, kiranya itu boleh menjadi berkat, ya, boleh menjadi untuk memuliakan Tuhan. Saya hanyalah alat, saya hanyalah corong, teman-teman semua. Hanya Dia sajalah yang patut kita sembah, yang kita puji dan kita agungkan. Inilah perbuatan Tuhan dalam kehidupan saya, teman-teman semua, sehingga saya dapat ada di hadapan teman-teman semua. Ini karena karunia anugerah Tuhan. Amin. Dan terima kasih teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur malam hari ini. Kami sudah dipersatukan dalam room ini, Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membagikan sebagian dari firman Tuhan, juga menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap kata dan
kesalahan kami, perbuatan kami, sikap kami yang tidak berkenan, ampuni kami Tuhan, agar kami tetap layak hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati teman-teman saudara terkasih yang terlibat dalam live ini Tuhan. Berkati balas lipat kali ganda setiap apapun yang mereka boleh berikan lewat live ini, teman-teman. Tuhan, biarlah teman-teman ini menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Berkat yang ada di taping, yang ada di jendela, yang sudah berlalu maupun yang baru datang, Tuhan berkati mereka semua. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, lepaskan mereka dari segala yang jahat Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka, berkati keluarga besar mereka, berkati istri, berkati suami mereka, agar mereka terus dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan mereka dari kuasa-kuasa gelap, dari tipu daya iblis. Darah Yesus membentengi kami orang-orang percaya. Berkati mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan berikan roh pengertian kepada mereka dan memberikan petunjuk jalan kebenaran bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Mami yang senantiasa membantu live ini, juga membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Mami, anak cucunya, suaminya, dan diberkati segala usaha pekerjaan anak cucunya semakin bertambah dan bertumbuh dan berbuah-buah dimanapun keluarga Mami berada dalam berkat kasih Tuhan. Mami di usianya yang tidak muda lagi, Tuhan berkati, tetap sehat, tetap kuat, dan diberkati Tuhan. Apapun menjadi kebutuhan Mami, kerinduan hati Mami, Tuhanlah yang memberikan jalan dan melimpahkan berkat baginya. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, dan kami boleh besok bertemu kembali. Tuhan berkati kami untuk kami boleh beristirahat tidur malam hari ini dengan tenang, dengan sukacita dari Tuhan. Biarlah hati kami terus beria-ria terhubung dengan Tuhan. Bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan, kesehatan, dan damai dan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, sampai bertemu besok ya. Besok jam 10. Ya, jam 10 besok pakai Murtadin ini juga. Saya pakai Murtadin dan malamnya pakai Dika sorenya. Oke? Tuhan Yesus berkati. Shalom. Semangat terus layani Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat dari Pak Dika. Dan biarlah ini menjadi kesaksian yang luar biasa buat kita semua. Walaupun kita saat ini telah menjadi anak Tuhan, telah ditebus dan telah diselamatkan, tetaplah kita setia untuk terus bersemangat bersaksi, bersemangat berdoa, bersemangat bersafaat, bersemangat mengasihi, bersemangat berbuah, bersemangat menjadi berkat. Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah bersaksi, tetaplah bersafaat. Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.